Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Aditya Siregar, dan aku akan langsung ke intinya aja bahwa kita sedang tidak baik-baik aja ya. Kamu mungkin udah tahu dan cukup jelas lah ini semua terjadi bahwa negara kita memang lagi nggak baik-baik aja. Negara kita sedang dilanda kemelut, sedang gelap, sedang mendapat banyak cobaan ya. Tidak hanya sebagai negara, tapi juga masyarakat-masyarakat yang ada di dalamnya. Dimulai dari awal tahun ini yang banyak banget, kemudian berita-berita negatif, berita-berita buruk, ya, berita-berita yang tidak menyenangkan hati dari segi ekonomi, politik, dan lain sebagainya, sampai puncaknya kemarin ketika Undang-Undang TNI disahkan. Ya. Itu menjadi puncak kemuakan, kemarahan kita, gitu ya, terhadap apa yang terjadi di negara ini, khususnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, aku di video ini nggak akan bahas lebih dalam tentang masalah ini dari sudut pandang politik atau ekonomi atau segala macam ya, karena aku bukan ahlinya, aku bukan pakarnya, ya. Tapi aku di sini berbicara sebagai ya warga negara aja yang punya keresahan ya, karena aku merasa aku nggak pernah terlalu banyak speak up sih kalau soal ginian ya. Karena aku lebih banyak mengobservasi, aku lebih banyak melihat, mengumpulkan data ini lagi kenapa sih. Begitu pula kemarin ya ketika masih si RUU TNI ini diam-diam dibahas, aku masih kemudian mengobservasi ini arahnya kemana sih, bakal seperti apa, akan dibawa kemana gitu sih ini tuh. Dan sampai akhirnya kemarin ya, dan aku merasa ini udah, wah ini kayaknya udah puncak deh. Ini kayaknya udah jadi sebuah keresahan yang sifatnya udah nggak bisa dibendung lagi. Gitu. Kenapa? Karena meskipun ini berdampak kepada negara ya, atau ini permasalahan negara lah. Ini permasalahan yang sifatnya makro gitu ya, global gitu ya, undang-undang. Tapi ya namanya undang-undang, kebijakan ya pasti yang kena dampaknya adalah masyarakat. Gitu. Dan masyarakat sejak tahun lalu lah ya selalu dipapar dengan ketidakadilan ya, ketidaknyamanan, kesedihan yang terus yang bikin marah gitu. Dan exposure tersebut, paparan tersebut yang membuat justru jadi bahaya, karena aku melihat ada upaya untuk ya membuat kita sebagai manusia, sebagai warga negara jadi tidak berdaya gitu. Jadi tidak berdaya maksudnya adalah kita ngeliat ini semua tuh jadi kayak kehilangan harapan aja gitu, kayak jadi apa ya, jadi hopeless, skeptis, dan resah, dan wah banyaklah emosi-emosi kompleks yang muncul gitu ya. Bahkan ya kemarin yang sempat ramai adalah kabur aja dulu, merupakan bentuk rebellion terhadap kebijakan-kebijakan yang terjadi di negeri ini ya. Tapi ya yang aku highlight adalah dampak kepada personal atau individu. Kenapa? Karena aku melihat sekarang masyarakat kita itu makin agresif, makin gak bisa lagi membendung emosi. Lihat dari jalanan aja misalnya yang paling kemudian obvious kelihatan lah ya. Kalau kata Kang Zen Permana, dia pernah cerita, sharing tentang bahwa kalau mau lihat sifat asli seseorang itu lihat dari bagaimana dia berkendara. Dan jujur belakangan ini ya aku melihat bahwa jalanan sangat chaos. Jalanan kelihatannya orang tuh buru-buru banget. Kelihatannya orang tuh nggak bisa sabar. Pokoknya yang penting gue menang di jalan gitu ya. Yang penting gue sampai tujuan, nggak apa-apa, cepet, biarpun mengganggu yang lain gitu. Dan terlihat gitu ya dari raut-raut wajahnya, raut-raut muka orang kesal gitu. Belum lagi berita-berita anarkis ya, berita-berita komentar-komentar netizen yang semakin barbar. Pokoknya fenomena yang terlihat sebagai gejala bahwa ada emosi yang tertekan, yang kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain tapi harus diluapkan gitu. Dan itu tuh jadi ngaruh banget ke well-being kita sebagai manusia. Karena apa? Karena kita merasa nggak punya kontrol lagi sih. Karena kita merasa hidup di negara ini tidak ada lagi jaminan keamanan, kepastian, yang membuat ya well-being kita juga
terjamin gitu. Makanya kemudian keresahan, kegalauan, kehopelessan ini membuat kita marah, tapi marah sama siapa? Gitu, kita marah sama pemerintah, oke, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa, kita nggak bisa benar-benar nyentuh mereka. Kita nggak bisa benar-benar protes kepada mereka. Karena mereka yang punya kuasa. Karena mereka yang kemudian punya rules. Gitu. Mau fokus ke apa yang bisa kita kontrol pun jadinya susah. Karena apa yang ada dalam kendali kita itu terbatas pada resource yang ada pada diri kita gitu. Sedangkan kalau ngomongin sebuah negara ya kebijakan publik, pemerintah di sana berpengaruh untuk kemudian jadi pelumas atau jadi yang mempermudah lah gitu. Apa yang kemudian kita lakukan. Ya dan di saat ini itu nggak kelihatan, benar-benar gelap, benar-benar dark, sehingga ekspresi emosi yang muncul menjadi tidak terkontrol, menjadi tidak terkendali gitu ya. Syukur kalau disadari, tapi kemudian yang bahaya adalah ketika itu tuh nggak disadari dan itu jadi residu, dan residu itu berpengaruh ke bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari di saat di situasi seperti ini kita dituntut untuk survive, untuk bertahan hidup, untuk kemudian berpegang pada apa yang kita miliki saat ini, ya, tanpa harus mengandalkan institusi lagi, tanpa harus mengandalkan pemerintah lagi. Kita harus bertahan sambil dibombardir dari atas secara emosional. Dan ini kemudian yang aku pengen ngajak teman-teman semua. Ini video gak akan panjang sih. Nah, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk kemudian this is tough time. This is a crisis yang mengharuskan kita untuk punya kekuatan lebih. Yang mengharuskan kita punya kewarasan ya, yang lebih gitu. Karena tanpa dua hal itu ya kita akan habis. Kalau kita nggak kuat dan nggak waras di saat seperti ini, ada kemungkinan ya kita bakal habis gitu. Maka dari itu, ya aku pengen ajak kamu yang nonton video ini untuk yuk coba kita tarik napas lagi, yuk coba kita sadari lagi emosi-emosi yang muncul di saat ini, di saat kondisi yang seperti ini. Yuk kita, meskipun gak tahu kita ujungnya akan kayak gimana, meskipun kekuatan kita sedikit, tapi at least yuk kita coba untuk berpegang lagi, supaya serangan-serangan dari situ gak ngancurin kita, terutama secara mental lah. Karena ya itu tadi, di saat-saat seperti ini kita butuh waras untuk merespons semua kejadian, ya, untuk merespons survival mode ini. Jadi stay strong teman-teman semua. I feel you all. Di saat yang genting ini, yuk kita sama-sama saling menguatkan dan saling mendoakan. Aku Adi Syakir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.